memaksakan masing-masing dengan pasangannya yang cocok. Ibadah batin, ibadah zahir adalah ibadah yang kalau kita kerjakan orang lain bisa tahu, orang lain bisa lihat. Sembahyang, puasa, sholat, zakat, haji, itu ibadah zahir. Orang lain tahu, orang lain bisa lihat kita ngerjain itu. Ibadah batin yang tahu cuma kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa? Karena ibadah batin yang main adalah hati. Sabar, ridho, qanaah, tawakal, ikhlas, itu bagian dari ibadah batin. Maksiat zahir, maksiat yang kalau kita kerjakan orang lain bisa tahu. Kita main judi, kita mabuk, kita zina, nonton film, itu orang lain bisa tahu. Main layangan yang pakai taruhan, itu bagian dari maksiat zahir. Jadi itu bagian dari judi. Sekarang hebat nih, hebat. Makanya sekarang tuh bukan cuma teknologi yang berinovasi, maksiat pun berinovasi. Segala sesuatu yang sudah mempergunakan taruhan, yang ketika perlombaan menggunakan pakai biaya pendaftaran, itu saya punya guru, beliau bilang hukumnya adalah judi hatta musabaqah tilawatil Quran. Nah kalau MTQ aja kalau pakai pendaftaran beliau bilang judi, apalagi cuma main layangan doang. Ya, apalagi main kartu. Udah. Iya, apalagi main mancing ya udah banyak jadi. Iya. Kalau pakai pendaftaran, kalau kagak pakai mah ya orang. Cuma bisa jadi juga haram kalau kebablasan. Gara-gara main layangan, johor lewat asar. Mainnya dari beduk subuh. Ya, tuh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat batin adalah maksiat yang terdapat dalam hati kita. Sombong, ujub, iri, ya, dengki dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia hidup di alam dunia ini, Allah perintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala zahir wa batin. Kalau kita mau jadi orang soleh, jadi orang soleh zahir batin. Kalau jadi orang soleh zahir mah gampang, kagak perlu pakai ilmu. Kemana-mana pakai sarung, pakai jubah, pakai gamis, pakai udeng-udeng, pakai sorban, jalan. Orang bakal lihat, mau kemana Mas? Mau kemana Bib? Mau kemana Kiai? Kita dah satu kampung, orang bisa cium tangan kita bolak-balik, sampai sempel tangan kita kalau mayarnya. Gampang jadi orang soleh secara zahir. Ya, siapa juga bisa, nggak perlu banyak ilmu. Dia pintar ngomong, dia bisa mimpin tahlil, udah ustaz. Penampilan zahir. Tapi kalau kita mau jadi orang soleh, jadilah orang soleh yang zahir wa batin. Kenapa? Allah suruh kita untuk memasuki agama Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh, zahir wa batin. Oleh karenanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah zahir kita bagus, rajin sembahyangnya, puasanya juga alhamdulillah, zakat juga nggak ketinggalan, haji juga alhamdulillah udah pernah berangkat ke sana. Tapi batinnya rusak, batinnya bermaksiat kepada Allah. Dia punya sifat ujub, dia punya sifat takabur, dia punya sifat iri, dia punya sifat dengki. Maka ibadah lahirnya hancur semua dengan itu. Ma'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ibadah batin lebih utama dibandingkan dengan ibadah zahir. Maksiat batin lebih bahaya dibandingkan maksiat zahir. Kalau maksiat zahir yang rusak kita doang, tapi maksiat batin
bisa rusak kemana-mana. Sama tetangga hubungan bisa rusak, sama saudara hubungan bisa retak, sama kerabat hubungan bisa hancur, sama klien hubungan bisa berantakan, bisnis amburadul dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang singkat ini Allah suruh kita menjadi orang soleh, tapi jangan merasa soleh. Allah suruh kita jadi orang baik, tapi jangan merasa baik. Ya. Kalau kita mau merasakan, jangan merasa menjadi orang yang soleh, tapi rasakan bagaimana menjadi orang soleh, keuntungannya dunia wal akhirah. Jadi kudu pandai merasa, kudu pinter merasa. Oleh karenanya kita kudu bisa mengolah rasa, kudu bisa mengolah raga, kudu bisa mengolah akal. Raga kita olah biar dia menjadi raga yang sehat, raga yang kuat buat ibadah. Akal kita olah biar akal kita mau memikirkan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan rasa kita mesti kita olah agar kita bisa merasakan betapa sayangnya Allah sama kita, betapa cintanya Allah sama kita, begitu sangat luar biasanya Allah memberikan karunia kepada kita. Kalau sudah olah rasa kita lakukan, olah raga kita kerjakan, olah akal kita perbuat, maka hidup kita tinggal menunggu kenikmatan, keindahan, kebenaran, kebaikan, semua yang Allah turunkan buat kita. Oleh karenanya, kalau mau jadi orang mulia, pegang Islam baik-baik. Kalau ingin menjadi orang sehat, amalkan ajaran Islam. Kalau pengen jadi orang terhormat, pakai ajaran Islam. Hanya ajaran Islam satu-satunya ajaran yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat adalah agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling mulia, agama yang paling terhormat, agama yang paling segala-galanya ada di Islam. Kalau kita mau jadi orang mulia, pakai Islam. Kalau kita mau jadi orang terhormat, pakai Islam. Kalau kita mau jadi orang yang dihormati, pakai Islam. Kalau kita mau jadi orang yang selamat, pakai Islam. Cukup pegang satu, Islam jadikan dasar dan landasan dalam hidup dan kehidupan kita. Untuk bisa itu, bagaimanakah caranya? Tanamkan dalam hati kita mahabbatullah, mahabbatur Rasulullah untuk menyempurnakan keimanan dan keislaman kita. Bagaimana bisa mahabbatullah? Bagaimana bisa mahabbatur Rasul? Maka caranya adalah ngaji. Islam ujung-ujungnya ngaji. Karena nggak mungkin kita bisa mahabbatullah kalau kita nggak ngaji. Nggak mungkin kita mau memegang Islam kuat-kuat kalau kita nggak paham. Nggak mungkin kita mau menjalankan ajaran Islam kalau kita nggak ngerti. Dan tidak mungkin kita bisa mahabbatul Rasul, mahabbatullah kalau kita kagak punya kedoman. Bohong kalau dia bilang saya cinta Islam, saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, tapi dia nggak ngerti Islam. Pengakuannya akan bertepuk sebelah tangan. Ayo, saya akan menyaksikan mari sama-sama belajar. Kita koreksi, introspeksi, evaluasi diri kita. Tugas kita cuma satu, merapihin hati, memberesin hati, membenerin hati, melempengin hati, melurusin hati. Rapihin hati biar hidup juga rapi, beresin hati biar hidup dan pekerjaan kita juga beres. Lempengin hati biar jalan kita juga lurus. Jadi kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, lempengin dulu hati kita, beresin dulu hati kita, rapihin dulu hati kita, maka insya Allah kalau itu sudah bisa kita lakukan, apapun yang kita minta dan yang tidak kita minta, pasti Allah akan berikan buat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, sebuah kitab namanya Hilyatul Awliya. Ini ada kisah zaman Bani Israil. Ini orang ahli maksiat, ahli maksiat, akhirnya meninggal. Tapi ketika dia meninggal, Allah kasih rahmat sama dia, dimasukkan ke dalam surga. Padahal ahli maksiat, selidik punya selidik apa gerangan yang menyebabkan Allah kasih rahmat sama ini orang sehingga masuk ke dalam surga Allah. Ternyata di situ dijelaskan ketika dia sedang membuka kitab Taurat,
Di situ ternulis nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kitab Taurat nama Nabi udah ada. Itu orang pas lempengan nama Nabi, pertama dia kecut. Begitu tuh apa bunyi? Ya, dia kecut apa bunyi? Saking kalau bunyi begitu. Habis dia kecut pakai bibirnya, dia taruh di matanya. Kalau ini hitam misalnya nih, itu di matanya yang kanan ditaruh. Napas penerbangan nama Muhammad, lempengan matanya kiri dan kanan. Itu doang sebabnya yang menyebabkan ini orang ahli maksiat bisa masuk ke dalam surga Allah. Kalau orang yang begitu aja sedikit dia punya mahabbah kepada Rasulullah, bisa menghapuskan segala kesalahannya di masa yang lalu, bagaimana dengan kita umatnya? Kita bukan cuma sekedar cinta, tapi kita menjalankan syariatnya. Kita bukan cuma sekedar senang, tapi kita melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya. Maka sangat mustahil kalau sudah muhabbatur Rasul hadir dalam hati kita, sangat mustahil Allah akan diamkan dan biarkan kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah gampang. Cintai Rasulullah di atas segala-galanya. Cintai zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Cintai ulama, cintai guru, taruh nama-nama mereka dalam hati kita. Terhadap ulama-ulama yang tidak kita suka, jangan pernah menimbulkan rasa benci. Ya. Kalau kita ada rasa benci dalam hati kita terhadap ulama, terhadap ustaz, terhadap kiai, siapapun dia orangnya, mestinya kita berpikir dua kali. Ada ulama katakan, kalau ada orang benci dengan ulama, bekas telapak sandalnya ulama lebih terhormat dibandingkan dengan ibadah yang dia kerjakan. Kita menghujat ulama, ngata-ngatain ulama, ngatain kiai, ngata-ngatain habib, bekas sandalnya beliau dibandingkan dengan ibadah kita lebih terhormat bekas sandalnya. Kita ngacanya begitu. Kalau kita ngatain ustaz, kita mikir ilmu dia sama ilmu kita pasti banyakkan dia. Kita menghina kiai, kita mikir ibadah dia sama ibadah kita pasti banyakkan dia. Kan begitu. Nah kita sampah lagi ngata-ngatain dia. Setuju atau setuju, saat apa ataupun kontra, kalau urusannya sama ulama, udah jangan pernah menghujat, jangan pernah mencaci maki, jangankan sampai keluar ujaran kebencian melalui ucapan, ada di hati ada rasa tidak suka terhadap ulama, hancur semua ibadah kita. Karenanya, ayo sekali lagi di akhir kesempatan yang baik ini, tanamkan dalam hati kita mahabbatullah, mahabbatul Rasul melalui mahabbah guru-guru kita, melalui mahabbah atau cinta kepada para aulia, melalui cinta kepada keturunan atau zuriyah Rasulullah, para habaib yang insya Allah mereka akan menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah, untuk sama-sama nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bi syafaati baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.